Hey guys, welcome back to Freaky Friday sama gue Bu Pentol. Gimana? Kalian udah nonton belum episode yang kemarin? Anyway, sebelum gue mulai nih cerita gue hari ini, please like and subscribe so gue bisa terus bikin video-video ini buat kalian. Jadi kalian bisa mempelajari resep-resep gue dan juga bisa mempelajari tentang orang-orang gila di luar sana. Cerita gue hari ini itu tentang seorang cowok yang di tahun 70-an itu dia terkenal banget sebagai serial killer di Amerika. Namanya Rodney Alcala. Itu nama pendeknya. Nama aslinya itu Rodrigo Juarez Alcala Bucor. Dia itu lahir di sekitar tahun 40-an di Amerika di wilayah San Antonio, Texas. Nah, waktu tahun 50-an itu keluarganya dia, bokapnya dia itu mindahin dia sama seluruh keluarganya balik ke Meksiko. Nah, tapi 3 tahun kemudian bokapnya malah ninggalin keluarganya sampai akhirnya 3 tahun kemudian nyokapnya memindahkan mereka kembali ke Los Angeles ke Amerika. Selama teen years-nya dia nih ya, selama dia masih remaja, dia ini sebenarnya cukup aktif di sekolah gitu kan. Dia cukup aktif di sekolah, nggak pernah bermasalah. Dia ikut komite kayak OSIS segala macam, ikut lomba-lomba, nggak pernah ada masalah. Kalau serial killer lain kan dari kecil udah kelihatan agak-agak ya kelakuannya. Nah kalau dia nih nggak nih. Anyway, waktu dia berumur 17 tahun, dia masuk ke sekolah tentara gitu untuk perekrutan tentara di Amerika. Waktu dia masuk ke sana, atasannya dia itu ngerasa kalau si Rodney ini tuh kayak apa ya, suka membangkang, nggak suka ngikutin peraturan, dan dia sering banget bermasalah sama perempuan-perempuan di situ. Kan tentara juga ada yang cewek ya. Entah kenapa dia ini sering banget bermasalah sama cewek-cewek di sana. Sampai akhirnya dia beberapa kali kena teguran, kena SP, dan gak lama setelah itu akhirnya dia keluar dari tentara. Nah, abis itu dia masuk ke sekolah film. Ketika dia masuk ke sekolah film itu, disitulah dia berguru di bawah sutradara yang bernama Roman Polanski. Nah, Roman Polanski ini punya cerita sendiri. Dia ini sutradara yang terkenal banget di Amerika sebenarnya, tapi udah mungkin 10-15 tahun terakhir dia itu di-extradite, dia itu pindah ke Eropa. Dia itu dituduh memperkosa anak-anak kecil di Amerika, sampai akhirnya dia kabur ke Eropa dan sampai sekarang dia nggak pernah berani lagi kembali ke Amerika. Yang membuat gue berpikir, kok bisa seorang seperti Rodney Alcala ini bisa berguru sama dia di kampus? Nah, di tahun 1968, bulan September, dia ketemu sama seorang anak kecil waktu dia lagi naik mobil. Dia ngelihat seorang anak kecil berusia 8 tahun, itu namanya Tali Shapiro. Si Rodney ini bilang sama Tali mau nganterin dia ke sekolah gitu, biar om aja yang nganter, mungkin gitu kali ya dialognya. Tali ini awalnya nggak mau, tapi si Rodney pinter. Rodney bilang kalau gue kenal kok sama keluarga lo gitu kan, sini om yang anterin. Nah, akhirnya Tali ya being a little kid ya, masih kecil, dia percaya sama si Rodney. Naiklah dia ke mobil itu. Nah, si Donald ini, si cowok yang lihat dari kejauhan ini yang naik motor, itu ngerasa curiga. Tapi ya mind you ya guys, ini kan tahun 68 ya, belum ada WhatsApp, video call, belum ada juga internet atau telepon, handphone, itu kan belum ya di tahun-tahun segitu. Jadi si Donald ini ya harus ke kantor polisi ngelaporin, untungnya mungkin dia catat plat nomornya ya. Nah, ketika polisi datang ngegerebek tempat tinggalnya si Rodney ini, bener aja guys. Si Tali Shapiro ini, si cewek ini, anak kecil ini ditemukan di lantai berdarah-darah. Dia dipukulin pakai besi berkali-kali sampai skullnya itu remuk dan dia udah diperkosa. Nah, ternyata si Rodney ini kayaknya tahu kalau dia itu dikejar dan udah ke gap. Dia ternyata kabur. Dia kabur, dia tinggalin apartemennya, dia tinggalin semua barang-barangnya. Si Tali Shapiro ini dibawa ke rumah sakit dan dia koma selama 32 hari. Nah, karena takut ketangkep, karena kasus si Tali Shapiro ini, akhirnya dia melarikan diri dan dia perginya cukup jauh karena dia pergi ke New York. Dari Los Angeles di West Coast, dia pindah ke East Coast nih, which is cukup jauh ya, kalau di Amerika jaraknya itu cukup ya inilah signifikan. Dan di tahun 60-an itu kan belum internet tuh belum banyak dipakai, jadi belum connect gitu loh data-data penjahat, kriminal segala macem. Ya dia cukup pinter untuk pilih tempat yang sejauh itu. Nah ternyata dia ngerubah namanya menjadi John Berger dan ketika di sana gilanya lagi nih ya, dia itu kerja sebagai kayak counselor gitu loh untuk anak-anak kecil di sebuah tempat yang namanya Blue Cross. Nah, dia itu sekantor sama Richard Cunningham. Richard Cunningham ini adalah seorang American serial killer juga. Jadi kalian kebayang nggak sih?
Di kampus dia bisa satu kampus sama Roman Polanski yang menjadi mentornya dia, gurunya dia. Ketika dia kerja di tempat lain di New York City, dia satu kantor sama seorang serial killer yang lain. Menurut kalian itu kebetulan bukan sih? Kalau menurut gue kayaknya enggak deh. Kayaknya gue rasa memang ada suatu alasan. Kalau menurut gue ya, dia ketemu Richard Cunningham ini udah duluan. Richard Cunningham ini yang membuat dia bisa bekerja di tempat itu. Ya ini sih cuma teori gue. Cuman kayaknya satu kali lu berguru sama seorang pemerkosa, tiba-tiba lu kerja sekantor sama serial killer lain. I don't think so. Nah, sejak kepindahannya dia ke New York itu, disitulah killing spree-nya dia kayaknya dimulai nih guys. Dia itu pernah membunuh seorang pramugari juga di tahun 1971. Yang akhirnya dia tuh sempat beberapa kali sebenarnya dicurigai dan ditangkap. Tapi karena nggak ada bukti yang konkret melawan dia, yang akhirnya dia dilepaskan. Nah, si Tali Shafiro ini kan akhirnya bangun dari komanya dia tuh. Bangun dari komanya dia. Dan sebenarnya waktu itu pihak kepolisian pengen dia ini menjadi saksi atas apa yang terjadi dulu sama dia di tahun 68 itu. Problemnya keluarganya si Tali Shafiro ini kayaknya nggak mau lagi berurusan sama polisi, nggak mau anaknya yang masih kecil ini ikut sidang karena mungkin takut dia trauma segala macem. Akhirnya dia itu cuma dihukum 3 tahun atas apa yang dilakukan ke Tali Shafiro karena sistem pengadilan menganggap bahwa ya korbannya nggak ada, korbannya tidak mau maju, korbannya tidak mau bersaksi. Nah, dari situlah, tapi data-datanya dia ini kan akhirnya udah ada nih di kepolisian. Fotonya dia, sidik jari dia, DNA-nya dia, itu semuanya ada gitu loh. Nah, sampai akhirnya di tahun 1978, setelah semua kejahatan yang dia lakukan, dia udah memperkosa segitu banyaknya orang, anak-anak segala macam, dia dengan PD-nya itu ikut sebuah acara reality show yang namanya The Dating Game. Dating game ini adalah tempat di mana cewek-cewek mau mencari jodoh. Nah, untungnya si Cheryl Bradshaw, dia itu kan waktu itu kontestan di situ ya. Dialah yang lagi mencari jodoh nih ceritanya guys gitu loh. Dia yang lagi mencari jodoh di situ. Sampai akhirnya si Rodney ini dia yang menang loh. Dia yang menang sebagai bachelor yang terpilih. Tapi setelah acara itu selesai, harusnya kan si Cheryl sama si Rodney ini pergi kencan ya. Tapi ternyata ketika mereka harusnya pergi, Cheryl ini menolak. Karena ketika dia di interview, dia bilang kalau dia ngerasa auranya si Rodney ini nggak bener, auranya itu creepy. Yang menurut gue Cheryl ini untung cukup pintar ya untuk nolak ajakan itu, karena gue yakin kalau dia pergi malam itu sih dead sih dia. Nah, karena penolakan si Cheryl ini, kayaknya si Rodney ini jadi kesel sama dirinya sendiri. Sampai akhirnya setelah si Cheryl ini nolak dia itu membunuh 2 perempuan lain. Nggak ketahuan sih urutannya siapa dan kapan. Tapi kalau dari kesaksian dia ke polisi dan apa yang dia bilang ke polisi, ya dia ngebunuh 3 orang lain cuman karena kesel. Karena si Cheryl ini nggak mau ngedate sama dia. Well, anyway. Nah, akhirnya di tahun 1979, ada seorang anak berusia 8 tahunan juga, bernama Robin Samso. Dia itu lagi mau pergi ke kelas baletnya dia. Tapi dia nggak pernah nongol nih guys. Nah, ternyata ya sama seperti modus dia yang sebelumnya. Ketika dia ngelihat anak ini di sepeda sendirian, mau pergi sendirian, dia deketin dan dia offer untuk nganter anak ini pergi ke tempat les baletnya dia. Nah, akhirnya nih anak nggak pernah ketemu, nggak pernah kelihatan lagi. Sampai akhirnya ya jenazahnya ditemukan. Waktu polisi pergi mulai nyari informasi nih, anak-anak ini yang berada di sekitar pantai itu bilang kalau ada seorang cowok yang datang ke tempat mereka waktu mereka lagi hangout di pantai and offer untuk foto-fotoin mereka. Akhirnya polisi kan punya sketsanya si Rodney Alcala ini nih. Polisi nunjukin foto sketsa itu ke si anak-anak ini di pinggir pantai dan mereka bilang, ya iya ini orangnya gitu loh. Nah, polisi tuh soalnya udah punya informasi kalau si Rodney ini memang belajar fotografi dan memang suka foto-fotoin korban-korbannya. Mereka grebek nih akhirnya rumah keluarganya, ibunya si Rodney Alcala ini. Ketika mereka sampai di sana, sebenarnya mereka nggak nemuin apapun guys. Yang mereka temukan cuma sebuah stroke. Nah, stroke itu ternyata adalah stroke pembayaran sebuah loker, sebuah tempat penyewaan loker. Ketika polisi pergi ke tempat penyewaan loker itu, apa yang mereka temukan? Anting-antingnya si Robin Samsu, si cewek yang menghilang itu. Dari situlah akhirnya polisi nangkep dia, melakukan penyelidikan total, penyelidikan full, dan dari situ deh baru ketahuan tuh akhirnya apa yang dia lakukan selama ini. Waktu komputernya itu digeledah,
ada 1.000 lebih foto-foto perempuan, laki-laki, anak kecil itu dalam kondisi tidak berbusana. Ada yang foto-fotonya bahkan polisi tuh nggak mau ngerilis karena saking eksplisitnya foto-foto ini. Dan polisi di situ ngeliat ada foto seorang cewek yang ternyata cewek yang udah menghilang lama dan dicari setelah sekian lama sama polisi bertahun-tahun nggak ada kabar. Dia adalah salah satu cewek yang ada di foto itu. So kebayang guys, dari 1.000 foto yang ada, dari ribuan orang yang ada, ratusan ribuan, 1.000 orang yang ada di foto itu, berapa banyak nih korbannya si Rodney Alcala? Nah ternyata ketika diusut lagi, salah satu orang yang ada di foto itu adalah korban, salah satu korbannya dia juga, yang itu ternyata dipukulin setelah sesi foto itu, dipukulin, dihajar dan diperkosa sampai akhirnya dia mati. Dari situlah informasi ini akhirnya mulai semakin banyak dan terkuaklah perbuatan si Rodney ini selama ini. Nah, satu hal nih ya sebelum gue lupa tentang si Rodney ini yang gue pengen share sama kalian. Waktu polisi akhirnya nge-interview dia, ada satu hal yang polisi baru tahu tentang si Rodney ini. Ternyata dia itu seneng banget kayak main-mainin korbannya gitu loh. Jadi dia tuh ternyata cekek mereka sampai mereka udah on the brink of death gitu, kayak udah hampir mati, dilepas lagi. Jadi dia tuh suka gitu loh ngelihat. Jadi ketika dia bilang ke polisi, dia tuh suka ngelihat nyawa orang itu kayak udah mau keluar dari tubuhnya mereka. Itu tuh sensasi yang bikin dia happy banget gitu loh. Nah akhirnya dia tuh ditangkap, diadilin, bukti-bukti yang akhirnya go against him itu cukup berat ya dan cukup banyak, yang dia juga udah nggak bisa ngelak lagi gitu loh. Cuman ya gitu, akhirnya kan dia dipenjara untuk death ya, untuk death penalty. Cuman kan ya kalau death penalty itu lu pasti harus nunggu cukup lama sampai akhirnya death penalty itu dieksekusikan gitu loh. Nah si kocaknya si Rodney Alcala ini waktu di penjara dia sempat nulis buku tentang gimana trial against dia itu nggak adil, banyak kecurangan, banyak ketidakadilan. Dan yang lebih bodohnya lagi, dia sempat menuntut Amerika itu karena katanya dia nggak mendapatkan request makanan yang dia inginkan, yang dia sukai di penjara, karena katanya makanannya tidak low fat. Kalau lu pengen low fat, lu nggak masuk penjara, nggak bunuh-bunuhin orang ya kan, gitu loh. Ya memang kayaknya sih Rodney ini rada-rada sih manusianya. Anyway, sebelum hukuman mati dia itu dijatuhkan ke dia, akhirnya dia meninggal karena penyakit yang tidak didisclose juga di dokumen. Dia meninggal di tahun 2021, di usia 77 tahun, sebelum dia akhirnya dieksekusi. Well anyway, so itu story gue hari ini tentang Rodney Alcala. Makanan gue juga udah jadi. Hari ini gue bikin mie Bangladesh yang lagi viral banget itu loh guys. So ini versinya gue, nggak tahu juga bener apa salah, berarti kita cobainnya dulu, ya nggak? So, itu akhir cerita kita hari ini. Jangan lupa guys, please like and subscribe setelah kalian nonton. Dan gue bakal balik lagi minggu depan dengan cerita yang gak kalah scary, dengan cerita yang gak kalah creepy lagi, dengan orang-orang yang mengerikan. But for today, itu dulu yang bisa gue ceritain ke kalian, and see you next time. Bye!